Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini kami mengucap syukur, kasih setia dan perlindungan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami terima menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan memproses semua hidup kita dengan cara yang ajaib. Dia melakukan banyak perkara yang indah dan sangat mustahil jika dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Mulai dari bisnis yang diberkati, kelahiran anak yang sehat sempurna, keuangan yang diberkati hingga kesembuhan dari penyakit yang mematikan. Ada banyak cara yang dilakukan Tuhan. Dan salah satu yang paling ajaib adalah dengan mendoakan dengan memakai nama Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu, ada sebuah KKR. Kita mengikuti KKR. Orang-orang semua berdatangan, bahkan orang sakit pun berdatangan dengan kursi rodanya. Dalam ibadah KKR tersebut, tibalah sesi didoakan bagi setiap yang ingin didoakan. Ada banyak orang yang maju ke depan, saudara. Saudara, ada seorang ibu yang sudah lumpuh sekian tahun dan seorang lagi tuli total sejak lama. Lalu pendeta mulai mengajak mereka naik ke altar mendoakannya. Demi nama Yesus Kristus, saya perkatakan sembuh dan berdiri. Dua orang menjamah ibu tersebut dan menuntunnya untuk berdiri. Lalu sang ibu berdiri dengan tegak. Pendeta mengusap-usap kakinya dengan minyak dan berdoa dalam nama Yesus. Seketika setelah itu, saudara, sang ibu bisa berjalan 1 langkah, 2 langkah, hingga berlari. Haleluya. Demikianlah hal yang sama terjadi kepada ibu yang tuli itu. Saudara, melihat hal itu saya kagum dan semua orang bersorak-sorak. Itulah yang dikatakan bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Saudara, kita baca dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, tapi bagaimana jika ada seorang yang berdoa dengan memakai nama Yesus Tuhan, namun tidak berkuasa? Tidak terjadi apa-apa. Mungkin orangnya adalah kita sendiri yang selalu berdoa dalam nama Yesus atas penyakit supaya sembuh tanpa menjalankan operasi, namun tidak terjadi apa-apa, saudara. Sebuah kisah dalam Alkitab mengingatkanku dan akan mengingatkan kita semua bahwa ada yang salah jika nama Yesus tidak berkuasa. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Menuliskan mengenai kisah anak-anak Sikewa. Jika kita baca secara rinci, saudara, kitab ini mengajarkan sesuatu hal yang menarik. Anak-anak Sikewa adalah seorang tukang jampi. Mereka mendengar bahwa Paulus menyembuhkan dan mengusir setan dengan nama Yesus.
Lalu suatu ketika, saudara, mereka mencoba melakukan hal yang sama dan berdoa kepada orang-orang yang sedang kerasukan setan. Tetapi mirisnya, saudara, tidak terjadi apapun. Malahan si setan menyerang mereka dan berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu, siapakah kamu?" Alhasil setan, orang yang dirasuki roh jahat itu, menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Tertulis dalam Kisah Rasul 19 ayat 15-16, saudara. Nah, dari kisah ini, saudara, kita bisa belajar beberapa hal mengapa kuasa nama Yesus tidak berfungsi saat kita menggunakannya. Yang pertama, karena kita berdosa dan belum membereskan seperti halnya anak-anak Skewa, seorang jampi. Tertulis dalam ayat 13 itu, saudara. Yang kedua, karena kita tidak begitu mengenal Yesus dengan baik dan tidak memiliki iman yang dalam kepadanya. Seperti halnya anak-anak Skewa yang mengusir setan dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Jadi sudah jelas bahwa mereka tidak mengenal Yesus, namun mendengar dari Paulus, saudara. Jadi jika hari ini teman-teman, saudara, ingin mendapat kesembuhan dan kebangkitan dalam nama Yesus, kita harus memastikan bahwa kita mengenal Yesus dan percaya, memiliki iman kepadanya. Bukan hanya ikut-ikutan atau supaya terlihat rohani. Pastikan Yesus benar-benar ada di dalam diri kita setiap hari. Saudaraku dikasihi Tuhan, pastikan Yesus benar-benar ada di dalam diri kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah anak-anak Skewa menjadi pelajaran bagi kita. Kita baca dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Tuhan Yesus sering melakukan perkara-perkara yang ajaib, mendatangkan mujizat bagi banyak orang. Semua perkara-perkara ajaib tersebut dilakukan seketika oleh Tuhan Yesus tanpa menggunakan mantra atau baca doa. Yesus Kristus dalam melakukan mujizat selalu spontan, tanpa metode tertentu ataupun dengan cara yang bertele-tele. Dia cukup dengan memperkatakan, menumpangkan tangan, ataupun dengan menghardik penyakit dan roh-roh jahat supaya pergi dari tubuh si penderita. Salah satu jenis mujizat yang paling banyak dan sering dilakukan Tuhan Yesus adalah mujizat kesembuhan. Adapun mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus perbuat adalah orang buta melihat, orang yang tidak punya mata dibuatnya punyai mata. Orang yang lumpuh dan timpang kembali bisa berdiri dan berjalan dengan normal. Yang bisu dan tuli kembali mendengar dan berbicara. Yang sakit jiwa kembali waras. Yang kerasukan kembali sadar. Yang ayan disembuhkan total. Wanita yang mengalami pendarahan bertahun-tahun memperoleh kesembuhan. Bahkan orang yang sakit kusta menjadi sembuh dan bersih dari kustanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, namun ada juga mujizat-mujizat lainnya yang Tuhan Yesus lakukan demi kebaikan orang saat itu, seperti Ia mengubah air menjadi anggur. Ia membuat jala para pelaut nelayan terisi dengan ikan
Yesus dan muridnya membayar pajak dengan uang yang diperoleh dari dalam mulut ikan. Ia memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus juga membuat ombak dan badai berhenti sekejap saat mereka berada di tengah-tengah lautan. Dan yang paling dahsyat, saudara, adalah membangkitkan anak muda, Lazarus, yang sudah beberapa hari meninggal dunia. Tapi dari keseluruh mujizat, kisah mujizat yang Tuhan Yesus perbuat, kita bisa menemukan 3 hal yang bisa membuat Tuhan Yesus melakukan mujizat pada seorang atau sekelompok orang. Yang pertama, inisiatif tidak dimulai oleh mereka yang mengalami mujizat, bahkan mereka tidak meminta kepada Tuhan, alias tidak pernah kepikiran akan mengalami mujizat, melainkan karena Tuhan Yesus yang berinisiatif dan tergerak oleh belas kasihan seperti anak muda di Nain yang dibangkitkan dari kematian. Yang kedua, Tuhan Yesus mengadakan mujizat sesuai dengan kehendak Bapanya, sesuai dengan kedaulatan Bapa. Artinya kepada siapa Bapa berkenan menyembuhkan, maka Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dan kepada siapa Bapa tidak mau atau belum mau menyembuhkan, maka Tuhan Yesus tidak mendatangi orang itu. Contoh saat Tuhan Yesus ada di kolam Siloam, hanya 1 orang sakit yang disembuhkan secara ajaib. Saudara, yang ketiga, tapi ada hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang saya temukan di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat karena ia bisa melihat dan mengetahui ada atau tidaknya iman, respek positif seorang terhadap dirinya, dan melihat sedalam apa kerinduan seseorang untuk mengalami mujizat dari Yesus. Misalnya kepada perwira Kapernaum yang mengharapkan kesembuhan untuk hambanya, atau kepada wanita yang sakit pendarahan, atau kepada wanita Siro-Fenisia yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Saat itu, semula Tuhan tidak mau melakukan mujizat kepada dia. Bahkan Tuhan mengatakan, tidaklah baik memberikan roti kepada anjing atau kepada yang bukan umat Tuhan. Saudara, jika demikian penjelasan ini, maka perkara mujizat bisa terjadi pada seseorang saat bertemunya perkenanan Allah dengan kesungguhan seorang yang menanti-nantikan Tuhan dengan iman dan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena itu Yesus pun pernah tertantang dengan pernyataan seorang, dan ia menjawab, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Pernyataan tersebut sangat dahsyat dan merupakan kabar baik bagi kita semua yang sedang menderita, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Lagi pula Tuhan Yesus tidak mengatakan bagi aku tidak ada yang mustahil, atau bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi justru Ia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari dulu sampai sekarang Yesus yang sama, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tetap melakukan mujizat dan senang memulihkan serta menyelamatkan hidup setiap ciptaannya. Mujizat masih tetap berlangsung sampai saat ini, saudara, dan masih ada pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Namun ada hal yang perlu kita mengerti soal kedaulatan Allah dan arti yang hakiki dalam suatu mujizat. Mujizat itu tidak boleh kita artikan berdasarkan maunya kita, dan mujizat itu tidak harus sesuai konsep kita. Artinya seperti apa mujizat yang akan terjadi pada kita pun harus sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan, kasus pada gadis yang bernama John Erickson. Mujizat yang ia peroleh adalah keselamatan jiwanya, serta kebahagiaan hidupnya, ditambah bonus dengan karya lukisan yang dihasilkan dia melalui mulutnya
Walau ia tetap lumpuh, saudara, tetapi sukacitanya tidak lumpuh. Kasihnya kepada Tuhan dan orang lain tidak lumpuh. Ia juga tidak membebani orang lain. Bahkan ia terus berkarya dan bertambah kaya. Jauh lebih merdeka dan lebih sehat dibanding banyak orang yang tidak lumpuh. Pertanyaannya, saudara, maukah kita mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Maukah Anda tetap menanti-nantikan Dia dan berseru kepadanya? Saudaraku dikasihi Tuhan, bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bila Anda diberkati, Anda juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan, membagikan renungan ini kepada teman-teman kita. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.